Oke guys, apa kabar semua? Balik lagi di Rigore Serie A Podcast. Bersama saya Komaditya dan juga teman saya yang jauh di sana. Di Turin, Paulo Dybala, apa kabar? The next Messi. The next Messi. Vincent. Buat kalian Banyak bener ya Paulo the next Dybala. Messi itu ya. Asal kaki kiri dari Argentina, the next Messi pokoknya. Ya, itu lo mengulang kata-kata lo di beberapa episode yang lalu. But anyway, Oh iya. lo mau pengakuan dosa nggak? Apaan sih? Dulu kan kita di episode kedua sempat membuat prediksi klasemen, ya kan? Ya. Nah, berbeda dengan podcast lainnya, karena kita merasa ada sedikit eksternal faktor ya menjelang tutup bursa transfer musim panas kemarin, plus hal-hal yang tidak terduga selama dua pertandingan pertama, akhirnya kita meminta untuk mengubah prediksi gitu kan. Diperbolehkan untuk mengubah prediksi. Tapi itu juga masih tidak tepat. Ya, kita bilangnya tidak terlalu salah tapi tidak tepat juga gitu kan. Ini menunjukkan bahwa kita masih levelnya amatir gitu. Gimana? Lo mau menjustifikasi apa? Tapi sebelumnya kita lihat dulu klasemen sementara ya. Ya. Inter Campione del Inferno 46 poin, Milan 42 poin, posisi kedua, posisi 3 ada Napoli 39 poin, Atalanta posisi keempat dengan 38 poin, Juventus struggling di beberapa pertandingan terakhir tapi bisa masuk ke zona Eropa dengan 34 poin. Sedangkan Roma dan Fiorentina adalah joint six, beda selisih gol, unggul Roma dengan 32 points. Sedangkan kalau kita intip lagi, Adit, apa prediksimu di awal musim versi revisi? Yang pertama kan gue prediksinya kan ini kan. Yang pertama Inter, terus kedua Milan. Benar ya. Benar. Terus Satu, dua benar. tiga empat Lazio Roma. Habis itu Atalanta, Juve dan Napoli. Ya. Jadi Lazio yang nggak ada di actual sekarang ya, digantiin sama Fiorentina ya. Iya. Nah, Tapi kalau gue lebih salah lagi nih. Lu dulu. Tapi ya maksudnya kalau pilih lu kan apa sih? Kalau pilih lu apa sih kemarin tuh? Punya gue itu nomor 1 Roma. Nomor 1 Inter. Kalau nomor 1 Roma goblok banget gue. Nomor 1 Inter, nomor 2-nya ya gue waktu itu melihat 2 pertandingan terakhir itu Roma tuh terengginas banget, makanya gue masukin dia ke posisi 2 gitu ya. Apalagi ada Mourinho gitu kan. Who knows? Ternyata gue couldn't be more wrong. Dan posisi ketiga, tim yang gue bela sendiri dan selalu gue anggap sebelah mata, Milan. Itu posisi ketiga. Atalanta masih posisi keempat. Lazio gue juga masukin dia ke 7 besar di posisi 5. 6-7-nya Juve sama Napoli. This is crime. This is hate crime to Napoli. Karena kita sama-sama naruh Napoli di peringkat ke 7 karena gue gak tahu apa pembelaan lo. Pembelaan gue tuh sebenarnya simpel aja. Ini kan baru pertengahan musim kan. Kita kan ini bikin prediksi ini kan bukan buat di pertengahan musim tapi buat di akhir musim. Jadi ya. Oke. Ya, mohon dimaklumi lah kesotoyan ini. Sotoy yang lumayan. Tapi gue ada 3 tuh yang bener. Iya. Tapi jadi menurut lo gini. Jadi menurut lo Lazio masih akan merangsek ke posisi 3 masih bisa. Dan Roma masih bisa ke posisi 4. Nah, pertanyaan gue itu dulu ya. Karena lu naruh Lazio dan Roma di posisi 3 dan 4. Ya kan? Sekarang gue tanya jujur sama lu. Tadi justifikasinya adalah lo karena masih ada 19 pertandingan lagi. Tapi sekarang let's be objektif. Lu masih melihat Lazio dan Roma akan di posisi 3 dan 4 atau enggak? Roma mungkin ya. Lazio sendiri gue pikir kalau misalnya ribut-ribut di internal itu udah beres, mungkin bisa aja ke 4 besar lagi. Karena kemarin kan mereka masih apa ya? Mereka di awal-awal musim itu kan sangat apa ya? Masih di dalam internal tuh masih nyaman gitu, terus kayak belum ribut aja gitu. Jadi ya
Menurut gue sih Maksudnya ya, waktu zamannya Inzaghi. nggak waktu zamannya Sarri awal-awal kan kan ini Oh, oke. Oke. masih apa ya, Masih honeymoon period. honeymoon period, dan kalau itu bisa Oke. di didapat lagi ya pasti mereka bakal lebih ini. Berarti harus ke konsultan pernikahan dong supaya kembali lagi honeymoon periodnya. What? Bisa jadi. Menurut lo apa yang salah dari Lazio, men? Kenapa? Tapi gimana? Ini ekspektasi lo kan Lazio di peringkat 3 ya, gitu. Karena lo ngelihat ada Sarri ya. Walaupun secara pemain dia kehilangan Korea, digantikan sama Zakanyi, praktis nggak banyak berubah di lini lainnya gitu. Apa yang menurut lo membuat dia terseok-seok selain karena gonjang-ganjing? Apakah ada apakah karena tim lainnya bermain lebih baik atau ya memang Lazio being Lazio memang standarnya mereka segitu gitu? Gue pikir ini memang di faktor Sarri banget ya. Sarri kan kayak entah kenapa suka banget kayak disrupting sebuah kenyamanan di sebuah tim gitu ya. Beberapa kali kan kayak gitu kan. Ada yang dia buang dan sebagainya. Karena dia pengen dia pemain-pemainnya main sesuai apa yang dia mau gitu. Tapi gue pikir kalau misalnya kayak kemarin, sebelum dia bilang kalau Milinkovic Savic tuh nggak bisa main sama Luis Alberto, Lazio tuh baik-baik aja, men. Iya ya. Dan ya dan mereka perform gitu, perform dengan baik bahkan gitu. Dan Iya, iya. itulah kenapa kayak gue lihat di awal-awal tuh mereka bisa kayak gitu. Tapi entah kenapa dia tuh suka kayak nge-hijack eh, kenyamanan mereka sendiri, keharmonisan tim tuh nge-hijack keharmonisan tim sendiri tuh aneh banget sih Sarri itu. Shoot their own feet ya. Iya, buat apa sih Nembak gitu? kakinya sendiri. Iya, iya. Apakah dia mau punya, maksudnya apakah dia mau pemain baru apa gimana? Kalau mau pemain baru bilang terus terang kayak 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 Mourinho gitu, bilang kayak ini pemain gue tuh masih masih kurang nih semua nih gitu. Jadi kalau mau berada di top level kita harus belanja lagi, walaupun memang dia udah belanja banyak gitu. Tapi kan karena Yap, dia yap. tahu betul gitu loh. Kalau Sarri ini kayak, oh ini ada pemain bagus-bagus gitu, tapi kayak dibilang mereka kan nggak bisa main di sini gitu. Ya, Yap, yap, yap. what the fuck kan jadi. Ya, I think di beberapa pertandingan terakhir tuh Lazio tampil cukup oke ya. Maksudnya, I think dari 5 atau 7 pertandingan terakhir mereka memang kalah 2 kali, beberapa kali seri juga gitu. Yang membuat mereka, betul yang lu bilang tadi sih, kayaknya di tengah-tengah paruh pertama ini ada satu konflik antara Sarri dengan timnya ya gitu. Tapi ya itu tadi gitu kan. Berapa lama ya Inzaghi ngelatih Lazio itu ya? 3-4 tahun? Lebih ya? Lebih. Lebih ya? Ya, Kayak lima mungkin musim. 4 atau 5. Nah, Ya. seingat Dan gue ya. comfortable banget gitu kan, gitu. Mungkin kalau kita ambil contoh MU lah ya. Kita ambil contoh MU misalnya gitu ya. Tim yang jangan deh, kayaknya nggak head to head ya. Oh, atau yang memang par sama Lazio misalnya Tottenham. Nah, favorit lo kan. Tottenham ketika ditinggal sama Poch dan kedatangan Mourinho sekalipun, pelatih yang punya ide di kepalanya dia ya gitu, punya filosofi bermain yang jelas di kepalanya dia. Mungkin buat pemain tuh tidak sesemudah itu ya, gitu kan, kayak untuk menyesuaikan gitu. Secara psikologis mereka ngerasa kayak tuntutannya sama ya kan, tuntutannya sama atau bahkan mungkin lebih baik dari pelatih sebelumnya. Tapi that kind of comfort yang mereka punya sama pelatih sebelumnya itu nggak ada di situ lagi gitu kan. Mungkin the way dia communicate beda ya gitu ya. Dan Sarri bukan pelatih yang terkenal apa istilahnya bisa membangun personal relationship sama pemainnya gitu ya. Itu sih menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Kayak gitu nggak? Gue pikir ini sebenarnya salahnya FIGC sih, yang larang dia ngerokok di sebelah lapangan itu aja. Dia pasti stres banget, man. Gue tahu banget tuh. Iya. Kalau misalnya dia nggak boleh, Kalau nggak bisa ngerokok rasanya kayak apa? Kayak gimana gitu. Dan dia kan sekarang udah nggak boleh lagi kan ngerokok di sebelah lapangan gitu. Kalau dulu kan masih boleh kan, masih kelihatan lah macam-macam LIPI gitu masih bisa ngerokok di sebelah lapangan. Tapi sekarang kan kayak
Nggak, lu nggak boleh, dan itu yang bikin dia mungkin frustasi banget. Dia lah kayak orang boker gitu kan, kalau lagi ngerokok tiba-tiba ada inspirasi gitu. Jadi setiap setiap timnya Ah, ketinggalan kayak gitu kan, atau misalnya timnya nggak bisa ngebuka ngebuka pertahanan lawan gitu, dia ngerokok terus kayak dia butuh tenang ya, iya dia butuh nikotin. nikotin dikit terus kayak aha aku tahu gitu, eureka gitu kan, tiba-tiba lu Tapi kan gini. nggak boleh ngerokok tuh udah dari lama, iya kan? Maksudnya Iya. zaman dia di Napoli juga udah nggak bisa ngerokok. Nah tapi dua 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 eh, kita berdua Hmm, itu sama-sama menilai Roma akan perform bagus gitu ya, tapi hmm, ternyata enggak gitu kan. hmm, Dua tim dari kota rumah ini. Nah, kayaknya kayaknya mereka menghadapi permasalahan yang sama tapi backgroundnya berbeda gitu ya. hmm, Karena ada semacam disfungsional di dalam tim. Mourinho tahu bahwa timnya itu bukan tim untuk bersaing di empat besar. hmm, Dan menurut gua butuh apa ya? Butuh pelatih sekelas Mourinho untuk berani ngomong hal seperti itu di depan wartawan, ya ya kan? ya Maksudnya, ya kalau bukan Mourinho pasti pasti geger tuh, ya ya kan? ya Kalau ya bukan ya Mourinho pasti geger. Maksudnya orang bisa respect sama hal tersebut karena dia Mourinho gitu hmm. kan. Apa yang pernah dia dapatkan, apa yang pernah dia menangkan menjustifikasi omongannya dia itu gitu. Tapi memang kayak kayak lu bilang, bahkan di dua pertandingan terakhir Roma, pertandingan ke-18 dan pertandingan ke-19 itu menunjukkan betapa eh inkonsistennya mereka gitu. Hmm. Bisa menang 4-1 lawan Atalanta pula, di kandangnya Atalanta pula. Terus habis Hmm. itu mereka malah seri terakhir seri dengan terakhir seri dengan siapa tuh? Kok gue lupa sih malam. Siapa? Roma dengan Sampdoria, ya kan? Roma di kandang sendiri justru seri dengan Sampdoria yang di pertandingan tersebut justru punya lebih banyak kesempatan gitu ya. Hmm. Nah ini yang menurut gue dua tim dari kota Roma ini masih berusaha untuk menemukan bentuknya dengan pelatih baru gitu ya. Hmm. Tapi Roma mungkin berada di kondisi yang sedikit terbiasa dengan gonta-ganti pelatih gitu ya. Setelah Eusebio Di Francesco Hmm. cabut, terus juga siapa pelatihnya kemarin terakhir? Dan Fonseca. Daniel Fonseca gitu Hmm. kan. Terus habis itu diganti dengan Mourinho Hmm. gitu kan. Dan beberapa pemainnya juga masih cedera gitu kan. Kita tahu Gianluca Mancini Hmm. sempat cedera beberapa lama. Terus Pellegrini ini Hmm. juga. Spinazzola kita belum lihat dia kembali lagi gitu. Dan ya krisisnya lumayan besar sih gitu menurut gue. What do you think about Roma? Gue pikir memang kayaknya memang mungkin kayak Eusebio Di Francesco atau misalnya si Daniel Fonseca mungkin sudah ngomong ini ke manajemen sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi memang mungkin pergerakannya Hmm. masih belum ada. Dan betul apa lu bilang tadi itu, kayak memang perlu orang sekelas Mourinho untuk ngomong langsung, dan mungkin juga dia itu ngomong langsung di depan wartawan emang buat nendang ini banget, nendang ke dalam aja gitu. Ya. Karena dia sering banget Hmm. melakukan hal ini gitu. Apa-apa yang dia mentok di dalam, Hmm. dia akan bawa keluar supaya di dalam Hmm. bisa berubah gitu kali. Dan gue setuju Ya, cara ya. ini gitu. Bahkan dia dapat dukungan dari legenda-legenda Roma juga kan. Apalagi De Rossi. Oh ya? De Rossi bener-bener kayak Oh. apa yang dibilang sama Mourinho tuh kayak didukung penuh sama De Rossi gitu. Dan Totti juga kayak kemarin Hmm. Hmm. mendukung banget Mourinho untuk bawa perubahan di Roma gitu. Gue lupa Hmm. Hmm. spesifiknya apa gitu dia yang mereka bilang, tapi dua orang ini kayaknya mungkin udah memang selama ini udah ngasih tahu pelatih Roma atau manajemen Roma untuk lebih Hmm. berbenah Hmm. gitu buat bisa jadi tim papan atas lagi gitu. Jadi gue pikir Yap. kayak Yap. memang terlepas gue sebenci apa sama Mourinho juga gitu, tapi walaupun dia juga pernah melatih Tottenham juga, tapi gue pikir dia How do you feel, man? Gimana perasaan lu ketika klub yang lu suka itu dilatih oleh pelatih yang paling lu nggak suka? Lu conflicting gak sih? gue gue mungkin secara personal emang nggak suka ya, maksudnya, tapi cara dia memang untuk mengubah tim
waktu kemarin dia bawa Spurs itu cara dia ngubah Spurs dari yang lembek banget, era Poch itu kan kayak Spurs yang lembek banget, yang daya juangnya kurang. Full of good boys ya. Iya. mereka tuh nggak bisa sepowerful City. Mungkin pas itu kan mereka sempat 1-2 gitu ya. Peringkat 1-2 sama City. Mereka nggak bisa ngerangsek ke atas, tapi malah turun ke bawah itu gara-gara memang mentalnya tuh terlalu lembek gitu. Dan itu juga yang keajaiban mereka yang bisa menang lawan Ajax, karena ya memang ya Ajax being waktu itu nggak tahu, mungkin udah capek aja Ajax gitu, dan mereka bisa di Liga Champions tuh mereka bisa kalah gitu. Makanya kayak kemarin waktu Mourinho datang sampai dibikinin itu kan, sampai dia dibikinin seriesnya itu juga, gue pikir ini memang pas banget nih, saat yang tepat banget. Itu tapi seriesnya nggak sengaja sih, itu kan udah dijadwalin dari kan pemecatan yang Poch juga nggak di plan kan. Iya, itu tapi dan itu itu si Mourinho tuh kayak orangnya showboat banget gitu ya, kayak suka ya dia tuh suka showing apalah gitu, macam-macam gitu, dan dia orangnya media banget, media friendly banget, mungkin kontroversi dan apa-apa itu. Jadi sayang aja dia nggak punya waktu lebih ya di situ ya. Gue pikir kayak memang lagi sial aja, terus kayak apalagi dipasangin sama Dani Levy yang pelit banget gitu kan. Emang susah, emang kayak nggak cocok aja lah dia emang sama manajemen. Yep. Oke, nah apa yang terjadi dengan Napoli dan Atalanta juga cukup cukup bertolak belakang nih, walaupun sekarang mereka di posisi 3 dan 4, tapi ceritanya agak beda. Yang Napoli itu startnya very strong, tapi menginjak akhir paruh pertama ini jadi slow, mostly karena beberapa pemain kuncinya cedera. Tapi menurut gua melihat Napoli secara stabilitas tim, mereka tim yang jauh lebih stabil ketimbang ketika dipegang sama Gattuso ya gitu. I think Spalletti is doing a good job menstabilkan timnya gitu ya. Performance-nya bisa dibilang ya stabil gitu, nggak naik turun ya, kecuali di beberapa pertandingan terakhir. Even mereka juga menang lawan Milan kan ketika tandang ke San Siro, dan menjadi tim yang lebih baik di situ gitu. Cuman bisa kalah dari Spezia yang dilatih sama Thiago Motta, which is ex pemain Inter. Itu membuat sedikit, ya mungkin ini adalah kado Thiago Motta buat Inter gitu ya, supaya Napoli nggak bisa menang gitu kan. Tapi jelas banget bahwa sebenarnya they're lacking in quality ketika nggak ada Koulibaly, dan depth-nya juga ya udah berkali-kali kita bilang depth-nya juga nggak sedalam Inter gitu ya. Akhirnya ya they need extra apa istilahnya, option lah menurut gue ya. Kalau misalnya nanti mereka bisa beli seseorang di paruh musim kedua untuk memperkuat lini belakangnya sama striker sih, that would be a good addition ke tim gitu kan. Nah, sedangkan Atalanta sendiri ini juga, nah ini Atalantanya mereka sebenarnya live up to Atalanta sebenarnya udah memberikan kesan ke penonton Serie A itu bahwa mereka punya certain standar gitu. Jadi ketika mereka startnya slow di awal, itu orang-orang pada bertanya-tanya kan, ini Atalanta kenapa nih gitu. Tapi mereka akhirnya bisa ngejar ketertinggalannya di tengah musim, di paruh musim ini, sehingga sekarang jaraknya juga cuman lumayan sih, jaraknya 8 poin ya dengan Inter gitu. Karena ya di 2 pertandingan terakhir sama mereka kesandung lagi gitu kan, tiba-tiba kalah 1-4 lah sama Roma, terus tiba-tiba 0-0 sama Genoa gitu kan, tim yang cuman menang 1 kali di mungkin 10 pertandingan terakhir gitu.
Ya itu mungkin nggak tahu, udah nggak sabar pengen liburan kali, udah nggak sabar pengen liburan Natal gitu kan. Karena bedanya dengan Liga Inggris kan, mungkin players look up to this Hmm. break ya gitu kan. Karena Liga Inggris kan nggak ada libur, bener-bener langsung bablas gitu. Gimana menurut lo Napoli sama Atalanta men? Ya bener lu bilang dia mereka nasibnya kebalik gitu. Sebenarnya Atalanta kan kemarin di awal-awal formnya jelek banget ya. Jadi kayak kita Hmm. kita kaget gitu loh ngeliat Atalanta di awal-awal gitu kan. Jadi kayak ya Yes. kalah imbang menang, kalah imbang gitu. Jadi kayak sementara startnya Hmm, hmm, Napoli yang hmm. bener-bener kayak ngebut banget terus tiba-tiba yang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan terakhir mereka cuma 2 kali menang, sisanya 4 kali kalah. Itu aneh banget sumpah. Dan Ya, ya. mereka kalah. Di atas kertas harusnya mereka Ya, menang dan ya. mereka kalahnya juga dari Atalanta juga gitu kan Hmm, maksudnya. Kalahnya nggak hmm, cuman hmm. maksudnya yang tim gede yang mereka kalah 2 kali itu cuma Ada cuman Napoli. Inter sama Atalanta doang. Sisanya kalahnya sama tim Yap. kecil kayak Empoli, Spezia. Hmm, hmm, hmm. Makanya aneh banget gitu kan. Bahkan sama Sassuolo mereka diimbangin dan itu eh, beruntung banget mereka bisa imbang sama Sassuolo kemarin tuh kan. Ini bener ya sih kayak Oh iya, I think benar-benar karena Fratesi sama Skamaka lagi buset itu keren-kerennya sih. segitiga di atas tuh Skamaka, Segitiga emas. Fratesi, Berardi, satu lagi Ya, ya. siapa? Ya Ada tiga itu. Fratesi di tengah satu ding. lagi di kiri. Pemain kirinya, Raspadori. holy shit. Raspadori. Raspadori, betul, Buset betul, itu betul. kemarin gue nonton maksudnya setiap nonton Sassuolo tuh gue pengen ngeliat mereka berempat tuh sekacau apa sumpah tuh kemarin waktu waktu lawan. Ya Ya, kita harus kasih ya. kredit sih, maksudnya sejelek apapun Sassuolo mereka tuh punya kejutan yang luar biasa banget gitu. Jadi gue suka banget nonton mereka. Mereka kalau iya kayak yang lu bilang men, kalau lawan tim kecil, udahlah, udahlah. Tapi kalau lawan tim gede tuh mereka, Makanya gitu kan, selalu selalu pengen kayak ngancurin. meme lion itu singa singa yang tiba-tiba jadi kucing kalau Iya, lawan iya. tim kecil gitu kok aneh banget. Iya, iya. Even salah satu pertandingan paling seru di tengah musim ini tuh menurut gua kemarin Fiorentina waktu Iya, 2-2 iya lawan betul, Sassuolo betul, sih. betul. Itu Itu bener-bener sumpah. bener-bener fighting dua-duanya dan seru banget gitu. How about ya sekarang lu tadi udah ngobrol sama Napoli belum sih? Gue sampai Udah. lupa. Dia eh, emang tipis Udah. aja memang kan gitu. Depth-nya tipis banget jadi ya Ya, kita betul, betul, nggak bisa betul. ngarep apa-apa kalau memang udah kayak sama kayak misalnya siapa ya? Sama kayak misalnya Ronaldo tiba-tiba nggak ada di Juventus kayak gitu kan mungkin ke Koulibaly pengaruhnya gitu kan. Hmm. Emang Hmm, hmm, hmm. separah itu. Nah, lu ngelihat oke, lu udah nyebut namanya nih. Juventus akan keempat besar atau enggak? Ya jadi menurut gue sih Juventus bisa aja balik ke 4 besar ya. Kalau misalnya kayak form berapa ya 3 form 5 pertandingan terakhir mereka bener-bener kayak oke banget gitu ya. Hmm, Kecuali hmm, hmm. imbang sama Venezia yang aneh banget kok bisa imbang sama Venezia gitu. Jadi Venezia menang kalau lawan Inter mereka loh. makanya jadi kalau misalnya nanti misalnya mereka eh, bisa lanjut lagi gitu ya dengan form seperti ini dan apalagi apa udah buka bursa transfer lagi kan mungkin bisa nambah terus mungkin juga nanti Morata bisa lebih bagus lagi gitu ya karena selama Hmm. ini dia udah kayak satu atau dua strip lebih baik gitu kayak memang kalau misalnya itu performa ini bisa dijaga sampai akhir musim kayaknya mereka nggak bukannya nggak mungkin lah mereka bisa peringkat 3 atau peringkat 4 gitu lah. Hmm, 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 hmm. Ya, ya. Makes Ya paling gitu. sense. Ya, menurut gue juga gitu sih. Paling kalau misalnya eh asal Cuadrado jangan cedera aja ya, gitu. Itu sih. Kalau Cuadrado cedera sih ya Abis. eh abis gitu. Karena susah untuk Juve untuk nggak bergantung sama pemain satu ini gitu. Dia selalu selalu apa ya, hadir di saat yang tepat gitu kan, bikin gol ketika Ya. menit 80 lah gitu. Jadi Hmm. ya
I think Cuadrado jadi salah satu kunci. Asal dia jangan cedera, maka Juventus mungkin masih punya kesempatan baik untuk balik lagi. Sama Bernardeschi sama Kulusevski juga kan pertandingan terakhir mereka main oke gitu. Iya, iya. Morata udah mulai ngegolin lagi. Tadi gue tuh bilang Venezia menang lawan Inter ya, maksudnya Venezia menang lawan Roma. Sorry. Ntar gue dihujat lagi. Next, apa namanya? Inter sama Milan. Nah ini gue udah capek sih ngomongin Inter sama Milan. Lu aja deh. Inter kayaknya kita udah nggak ini sih. Tapi gue sih berharap mereka akan menjadi Milan musim lalu sih. Dengan semua yang terjadi sekarang ini. Kayaknya sedikit tidak mungkin. Iya, tapi bisa aja gitu loh. Kita nggak tahu kan, kita kemarin bilang bahwa si ini bakal si ini gitu. Kita nggak tahu ini karena ini liga Serie A ini, gue mau bilang nih ya, Serie A ini liga di mana semua tim bisa ngalahin siapa aja di dimanapun gitu. Maksudnya di peringkat manapun mereka bisa ngalahin siapa aja. Jadi bukan nggak mungkin kayak Inter tiba-tiba kalah lawan Genoa, kalah lawan Cagliari, kalah lawan Spezia gitu. Tapi kayak mereka menang lawan Juventus, tapi kalah lawan Verona, ya itu selalu terjadi gitu loh. Iya. Ya, can. Tapi chance-nya menurut gue ya kalau nggak ada yang cedera, ya kan. Terus kalau misalnya Inzaghi nggak tiba-tiba hiccups di tengah-tengah gitu ya, tiba-tiba kayak anjing gue kenapa nih? Aduh gitu kan, kayak apa ya, cold feet misalnya gitu ya. Nah itu yang bisa ya cuman faktor X yang bisa nyandung Inter sampai mereka kepleset dari puncak klasemen. Milan lo aja deh Dit. Milan ya kalau semua sembuh kayaknya bisa lah gitu. Cuman kita sekarang ngelihat rumah sakit RSUD Milano. RSUD Milano. Rumah sakit umum daerah Milan ini memang wajib untuk mengembalikan pemain-pemainnya ke lapangan gitu ya, bukan cuman kayak disimpan di bed rumah sakit aja gitu. Iya, ini gimana nih? Sampai Casey sampai jadi trequartista coba. Tapi ngegolin loh. Casey akhirnya gol. Oh, Dit, kontroversi golnya Casey lawan Napoli menurut lu gimana? Yang dianulir. Gue paham aturannya dan memang paham kenapa itu bisa dianulir. Tapi menurut lu Giroud melakukan intervensi nggak di situ? Ada intervensi nggak? Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau dilihat sih emang kayak gitu. Cuma kan itu kayak dia tuh tidur gitu. Giroud tuh tidur ditimpa sama Juan Jesus, udah gitu. Di mana dia bisa mengubah arah pertandingan? Bagaimana caranya dia mengubah arah pertandingan dengan seperti itu gitu ya. Tapi gue paham sih maksudnya aturannya seperti apa dan dia dianggap apa ya? Mungkin tidurnya dia meresahkan back gitu. Tidurnya dia tuh meresahkan back. Jadi kali aja. Tapi gini sih, satu hal yang bikin gua enggak terlalu bitter terhadap dianulirnya golnya Casey karena emang Napoli main lebih bagus sih gitu aja. So it's a fair game kalau misalnya memang mereka harus menang gitu ya. Dan itu yang sering terjadi gitu kan. Pioli itu ngerasa bahwa he's kind of scientist yang bisa nyampur main Alexis pasang kanan kiri, Kalulu Florenzi di alternate sering banget gitu kan. Terus ya dia harus terus bereksperimen lah ya gitu kan. Bahkan gue yang kadang gue ngerti beberapa pertandingan penting even di Liga Champions juga pemain terbaik kayak kayak Tonali justru nggak dipasang gitu kan. Dan kita tahu bahwa nggak punya striker gitu kan. Damn, I miss Rebic so much man. Gue kangen buat sama Rebic tuh ya Allah gitu. Jadi ya I think itu sih mad scientist aja sih menurut gue si Pioli itu gitu. Dan satu hal yang bisa bikin dia berhenti bereksperimen adalah lo punya pemain cadangan yang cukup di posisi-posisi di semua posisi gitu. Kalau nggak dia akan terus bereksperimen jadinya gitu kan. Taruh sini Krunic jadi trequartista lah, Krunic jadi wingback, jadi winger lah gitu kan. Mau gimana gitu.
Tapi gue ngeliat kemarin waktu melawan Empoli itu gol pertamanya Kessie itu juga itu sama loh dengan Persis. persis dengan gol yang melawan Napoli. Yap, yap. Jadi kalau kalau menurut gue kalau misalnya waktu Napoli kemarin dia dianulir harusnya itu juga dianulir gitu. Jadi gue ngerasa kayak memang Emang walaupun ada pemain Milan yang jatuh juga? ya di depannya tuh Giroud lagi jatuh Giroud jatuh lagi ya? sama Gue sama gue satu nggak ingat. sama-sama satu back di depannya gitu. Oh, Jadi oke. ya gue lihat sih kayak konsistensi. Oke, mungkin kita nggak usah ngomong ngomong wasit ya gitu. Tapi Ya. kayak lu bilang Ini tadi misalnya Napoli, podcast anti ngomong wasit. ya Napoli pantas menang gitu. Tapi tim Hmm. juara tuh emang harus kayak gitu. Kalau tim mau juara, lu mau jelek mainnya kayak gimana, lu harus menang gitu. Harus menang. Iya, kayak Ya, ya, apa ya. kayak dan itu yuk lu main Tim juara adalah tim juara main di adalah tim kandang yang lu, walaupun main ya nah, lu main di kandang gitu kan. Masa di mana semangatnya gitu. tim juara adalah tim yang walaupun mainnya jelek tetap menang gitu ya. Iya. Iya. Oke, oke. Oke, nah, enough with teams. Kita nggak akan bikin prediksi lagi, tapi karena kata Adi tadi prediksi di awal musim masih stand sampai akhir. Ya. Jadi nanti kita evaluasi lagi 19 pertandingan ke depan. Kalau ada satu pemain yang menurut lu jadi MVP or mengejutkan lu, siapa, Dit? MVP or Ini MVP ya, atau gini? pemain kejutan? Atau ya worth mentioning gitu ya? Gue sih Hmm, kayak kalau MVP gue harus bilang bahwa MVP sepanjang Hakan. musim, ya Hakan Calhanoglu sih. Oh really? Wow, Ya. gue bercanda loh padahal. eh karena satu konsistensi dan dia memang bawa Inter sampai ke sini itu memang mungkin ya ada elemen si Lautaro juga sih, tapi dia yang paling kelihatan gitu. Sama mungkin worth Ya, gue mentioning harus itu setuju. Barella sih. Cuman sayang dia ada cedera kan. Barella sempat Iya, gak main. yang bikin gue kaget justru Hakan tuh kayak overshadow Barella ya, atau karena saking saking smoothnya Barella main sampai dia Ya, nggak kelihatan gitu ya, ya. gue lihat sih kayak gitu. Barella tuh eh kayak in the shadow aja gitu, in the shadow of Hakan. Ya bener ya kata lu kayak gitu. Jadi kayak karena memang Hakan juga nyetak gol lebih banyak, otomatis kan pasti Ah, ya pasti lebih asis. kelihatan. Terus dia juga baru pindah dari Milan juga gitu dan dia jadi Chances creatednya ini ya banyak ya. ya hampir sama sih mereka berdua sih gitu. Dan katanya Inter tuh mencetak rekor jumlah menang terbanyak di paruh musim, lalu kalah paling sedikit dan kebobolan paling sedikit di sepanjang sejarahnya mereka. This is one of their best team seperti. Oh, the best team malah kalau bisa dibilangkan kalau Kalah paling kalau sedikit dia berdasarkan. mereka tuh baru kalah satu kali men lawan Lazio. Iya, 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 iya. Kalah paling sedikit dan kebobolan paling sedikit. Oh ya ya. Ya memang Ya, sih kalau kayak BB-nya memang gue harus PB-nya nggak akui ada yang cedera. The Fry, Skriniar sama Bastoni, bahkan Bastoni Anjir itu. gue sempat meragukan Bastoni loh kemarin, tapi wow, mungkin memang Gue pikir bakal jadi the next Rugani tapi enggak. saking bagusnya BB Inter musim ini, Handanovic tuh jadi kelihatan mediocre loh. Jadi saking bagusnya BB ini Inter musim Ya. ini, lu ngelihat kayak Handanovic tuh kayak Tapi udah dari musim lalu sih sebenarnya ya. iya maksudnya kan saking bagus ya Udah dari back musim. mereka tuh kayak dulu tuh kan Iya. kita kayak sebelum The Fry datang ke Inter tuh gue lihat kayak Handanovic tuh dewa banget. Oh itu ternyata karena memang backnya Iya. aja yang jelek-jelek pada saat itu gitu. Iya, 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 iya. Tapi Iya. sekarang kita ngeliat banget kayak Handanovic tuh memang tai sih. Iya, 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 iya. Kalau lu Jadi siapa? Hakan ya. Menurut lu siapa? Karena Hakan udah lu sebut, Lu setuju kali ya? gue setuju tapi gue mau ambil orang lain kalau bisa. Gue setuju tapi gue mau ambil orang lain. Gue ambil dia nggak kelihatan,
Tapi Torreira tuh punya peran Ya, vital di Fiorentina, men. ya. Gue juga mau Torreira bilang gitu itu ya. tadi. Ha. Semenjak dia pindah dari Sampdoria ke Arsenal, didn't work gitu ya. Hmm. Awal-awal emang kurang kelihatan sih karena dia masih butuh waktu mungkin buat nyetem sama uh, cara mainnya Italiano ya, Vincenzo Italiano. Tapi Torreira yang bikin midfield ya, Torreira sama Bonaventura yang bikin midfieldnya Fiorentina Fiorentina. bisa support Dusan gitu ya. I think kalau mau cari pemain yang versi hipsternya MVP versi hipsternya menurut gue sih Torreira sih setelah Hakan ya. Bisa. Sama ya tadi yang kita sebut belakangan nih Sassuolo diamondnya mulai bersinar tuh kan. Fratesi gitu. Kayaknya Fratesi mungkin musim depan udah akan pindah klub sih harusnya, entah ke Inter, I don't know, maybe Juve or something gitu. Gue pengen ngeliat Raspadori sih di tim-tim besar sih. Gue ngeliat dia punya potensi yang luar biasa. Terus juga atau mungkin misalnya Sassuolo yang jadi tim besar gitu. Maksudnya nggak cuman rebutin 7 sampai 10 besar aja gitu, tapi juga bisa bersaing ke 7 besar kayak ngerangsek gitu. Mungkin ya tiba-tiba Roma kepleset jadi Sassuolo naik gitu. Gue pengen lihat Sassuolo lebih tapi daripada ini sih. Still long way to go lah gitu. Mereka bisa di top 10 menurut gue udah oke sih. Nanti di kedepannya. That's it I think kayak cukup deh sampai di sini kita lagian kalau bahas match lagi kayak udah pada kelewat juga kita karena kemarin. Yep. Ya anyway, masih banyak teman-teman yang masih menyimak Rigore. Kita senang banget kita ternyata punya beberapa penikmat setia ternyata. Penikmat. Dan ini episode ke-11 padahal pertandingan udah 19 artinya kita slacking 8 week gitu. Oh enggak, karena gini, bukan 8 week. Karena ada yang midweek gitu. Oh, ada yang midweek. Ya. Jadi kita slack kayak cuman kayak 3 episode kayak harusnya kita punya gitu. Karena kemarin ada banyak ribut juga. Ya, makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa kita juga ada di Spotify, Rigore Serie A Podcast, di search aja itu di Spotify kalau kalian mau dengerin sambil lari atau misalnya nyetir dan sebagainya. Ya, sekian dari kita. Makasih banyak. Kita jumpa lagi di tahun depan, oke? Tahun depan. Bye.